Selamat siang, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi anjing yang suka gigit-gigit. Untuk papis biasanya mereka pasti akan menggigit-gigit barang atau sandal atau bahkan tangan kita. Dan mereka kadang tidak mengerti batas gigitan yang mungkin dirasa bagi kita menyakitkan, namun mereka masih belum paham apakah itu benar-benar menyakiti atau tidak. Terutama pitbull ya, pitbull itu memiliki gigitan yang lumayan kuat. Jadi kita harus mengendalikan gigitan mereka supaya mereka tidak menyakiti kita. Batasan yang kita bisa berikan adalah pada saat mereka mulai menggigit-gigit tangan kita seperti ini. Jika kita terasa sedikit menyakitkan, kita bisa berteriak atau bisa menegaskan kepada mereka untuk berhenti, seperti berkata no. Mereka akan berhenti. Mereka akan tahu batasan gigitan, apakah gigitan itu menyakiti kita atau tidak. Mereka akan belajar bagaimana mengontrol gigitan mereka. Untuk anjing terkecil juga termasuk menyakitkan ya jika kita digigit-gigit, karena gigi mereka juga masih tajam untuk ukuran papis. Kita juga bisa memperlakukan hal yang sama jika mereka mengunyah atau mengunyah tangan kita seperti ini. Kita bisa dengan tegas memberitahu mereka jika gigitan mereka sudah terlalu menyakiti atau tidak, karena batasan gigitan itu penting ya, supaya mereka tahu apakah kita menyukai atau tidak bercandaan mereka kepada kita. Untuk anjing terbesar, gigitan mereka juga cukup menyakitkan jika kita tidak mengontrol mereka. Penting juga mengontrol gigitan untuk melihat batas gigitan, apakah mereka menyakiti kita atau tidak, itu supaya mereka juga mengerti bagaimana memperlakukan teman-teman mereka atau saudara-saudara mereka, agar bercandanya mereka tidak terlewat batas sehingga berakhir dengan pertengkaran. Namun untuk terkecil, kita bisa memberi mereka pengalihan seperti memberi mereka tulang-tulangan atau memberi mereka mainan, memberi mereka toys. Untuk anjing terbesar, kita bisa memberi mereka tulang sapi atau tulang beras yang terbuat dari kulit sapi yang kuat, supaya tidak cepat dihabiskan. Anjing memiliki insting untuk menyenangkan tuannya. Jadi mereka akan cepat mengerti bagaimana cara tuannya disenangkan atau tidak. Cara yang paling mudah untuk memberi pengertian pada mereka adalah dengan intonasi perkataan. Mereka harus mengerti dasar-dasar perkataan seperti kata no atau good boy atau good girl dengan intonasi yang kita buat sedemikian rupa dan mimik wajah yang dapat mereka kenali. Saat kita berkata no dengan tegas, mereka akan tahu bahwa kita tidak menyukai mereka dan tidak menyukai tindakan mereka, dan mereka harus segera berhenti. Tapi jika mereka melakukan hal yang benar dan kita menyukainya, kita harus segera memuji mereka supaya mereka tahu bahwa hal itu menyenangkan dan mereka dapat mengulanginya lagi supaya
menyenangkan hati kita. Mereka termasuk hewan yang pintar, jadi memiliki komitmen untuk berkomunikasi juga penting buat mereka supaya mereka menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan. Yuk kita praktekkan supaya kita bisa menjadi owner yang benar-benar bisa tidak hanya sekedar memelihara tapi juga mendidik mereka dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nantikan video-video selanjutnya sehingga kita bisa saling berbagi ilmu bagaimana tips-tips cara memelihara hewan dengan menyenangkan. Terima kasih dan selamat mencoba.